Share screen. Oke. So, nomor 11 itu bisa dibilang ini baru, tapi kalau Anda mencoba memperhatikan artinya, ada kemungkinan bisa sebenarnya. Kira-kira kalau pilihannya, oke, ini ada tanda 2 koma, ya. Koma yang pertama sama koma yang kedua. Setelah koma yang kedua, di situ ada kata kerja, bentuknya to be, verb to be. Berarti di depan ini bisa jadi dia posisinya sebagai subjek. Ini analisa untuk sementara, ya, sebagai subjek. Tapi di pilihan ganda itu kok ada kata-kata yang ada yang menunjukkan subjek, yaitu it. Terus ada kata that, ya. Kok kayaknya ada subjek lagi. Nah, coba dilihat lagi. Apakah posisinya Java man dengan keterangan who lived before the first ice age, itu dia posisinya sebagai subjek atau ternyata posisinya dia sebagai objek, ya. Kita coba perhatikan lagi. Kita cari possibility jawaban yang benar, yang make sense dulu ya. It is generally believed that. Ada it, ada to be, ada kata believed. Berarti artinya di atau me. Silakan. Dipercayai. Very good. Jadi artinya dipercayai. Kok ada generally ya? Generally itu dia sebagai kata keterangan. Taunya dari mana? Ada akhiran ly. Ya, generally. Saya pernah menyampaikan kalau misalnya ada kata keterangan, biasanya posisinya dia itu sebelum kata kerja. Sebelum kata kerja believed, bukan sebelum. Kalau ada to be, ada kata kerja ketiga seperti ini, atau mungkin nanti kata kerjanya bentuk verb ing, ya, dia sebelum kata kerja yang memiliki arti istilahnya, ya. Jadi ini artinya dipercaya bahwa. Terus yang bravo, kok tahu-tahu langsung believed, ada itis, kok nggak enak banget ya. Nah, jangan dipilih. Terus Charlie, believed generally is, kok kayaknya ngaca nih susunan katanya. Jadi jangan dipilih. Delta, that is generally believed. Ini memungkinkan, ya, memungkinkan tinggal A atau delta. Kalau A ada kata-kata bahwa Java man adalah, kalau delta, that misalnya kalau diartikan itu ya, itu dipercaya umumnya Java man. Nah, sebenarnya benar juga, tapi dalam susunan bahasa Inggris yang lebih tepat adalah alpha. Bisa diterima sampai di sini, Dr. Bubi? Miss, ini bukan itis empat apa itis yang imperatif itu ya? Imperatif. Bukan, ini beda lagi. Kalau imperatif itu kan ada beberapa kata tertentu. Kalau masih ingat, itis, imperatif, atau hang on. Ada 4 kata. Ya, wait. Ini jawabannya alpha. Ada itis imperatif, ada itis essential. Ini beda. Kalau ini nggak pakai is, pakainya to be. It is necessary. No. It is important. Kalau diawali dengan imperatif, essential, necessary, important, ya, maka kalimat setelah that itu harusnya begini. Katakanlah ini Java man saja. Java man
be generally believed. No. Not this one. Be the first. Be the first man. Like animal. Bisa diterima? Yes, Miss. Ya. Jadi kalau diawali dengan kata imperative, essential, necessary, important, nggak ada verb to be, am, is, are, was, were itu nggak ada. Jadi yang ada itu pakai be, be, ini yang ditekankan. Kalau ada to be. Ya. Nomor 11. 11 sudah, 12 sekarang. Oke. Nomor 12 jawabannya oke. Di situ ada titik-titik money, uang. Ya. Uang itu ini Anda lihat pilihan gandanya. Oke, pilihan gandanya kok ada little, ada few ya. Nah, uang itu bisa dihitung apa enggak? Uang itu bisa dihitung dalam satuan. 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, 100.000. Tapi nggak bisa dihitung dalam satuan kalau misalnya saya ada 2 bolpen. 1, 2. Kalau misalnya ada 10 bolpen, 1, 2, sampai 10. Oke? Nah, kalau tidak bisa dihitung, berarti dia non-count. Uncountable intinya. Uncountable itu menggunakan little, ya. Little plus uncountable noun. Oke ya. Contohnya little sugar, little oil. Oke. Nah, kalau few itu untuk yang bisa dihitung. Countable noun. Contohnya, few students. Few pens. Oke. Few. Nah, untuk kata kerja yang bisa dihitung, setelah kata few pun kata bendanya harus dijamakkan, dikasih S, students. Few people. Oke. Nah, terus di situ ada so dan very. Bedanya apa? Saya pernah menjelaskan ini, seingat saya. Very. So, itu pasti ada gandengannya that. Kalau very itu kalimatnya tunggal. Oke. Kalimatnya kalimat hanya sebagai sebab. Kalau ini kalimatnya kalimat sebab akibat. Ya. Dalam kurung, kalau ini nanti akibatnya, kalimat akibat dibuat secara terpisah. Saya kasih contoh lagi. Oke, saya kasih yang so ya. She is so smart that many teachers like her. Ini maksud saya kalimat sebab akibat jadi satu. Tapi kalau kalimat pakai very itu seperti ini. She is very smart. Titik.
Oke. Hang on. Kalimat sebab. Ini saya menjelaskannya pakai bahasa yang bisa dimengerti, ya. Terus many teachers itu kalimat many teachers like her. Nah, ini kalimat akibat. Oke? Bisa diterima? Bisa diterima? Mhm. Ini ada that-nya. Ada so. Setelah so itu kata sifat. Smart juga kata sifat. So dan very itu artinya sama, sangat. Bisa diterima? Oke ya, kalau Dokter Bubi mengangguk berarti paham. Oke, sekarang nomor 13. Nomor 13 jawabannya salah semua. Ya. Nah, ini kalimat single atau kalimat double nomor 13 ini. Coba. Ada tanda koma satu di tengah-tengah. Kira-kira di situ kalimat tunggal atau kalimat double? Kalimat double. Kalimat double. Berarti salah satunya harus ada konektor. Ya, konektor. Kira-kira konektor yang tepat mana? Nah, coba. Anda tahu artinya because kan? So juga tahu kan? So itu nanti artinya bisa sangat, bisa juga nanti kalau di awal kalimat atau istilahnya sebagai kesimpulan itu bisa diartikan jadi atau maka begitu. Nah, Anda tahu artinya, who Anda juga tahu artinya. Kira-kira yang lebih tepat mana artinya? Antara sama U. Oke, antara sama hang on. Di sini ada kata both. Anda tahu artinya both? Iya, dua. Dua. Maksudnya tuh Dua. keduanya. Keduanya itu siapa? Men and women. Ya, keduanya itu ini. Men and women. Berarti ini kata benda. Ya, kata benda posisinya dia sebagai subjek. Jadi kalau ada both itu posisinya dia tergantung ya, karena both ini untuk menerangkan siapa dan siapa atau apa dan apa. Biasanya bisa untuk orang, bisa untuk benda, things bisa. Nah, have ini artinya have often achieved. Apa artinya? Sudah atau sudah di. Ada kata achieve. Telah atau telah di. Ayo, silakan. Telah. Telah di. Betul. Kenapa telah di? Telah Karena telah itu wajib diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Oke. Nah, konektor yang namanya konektor itu seperti ini. Because. Ya, ada yang bilang subordinate clause, ada yang bilang konektor, tapi buat gampangnya konektor aja. Jadi karena both men and women have often achieved, karena keduanya para laki-laki dan perempuan telah mencapai seperti itu. Nanti kalau Anda pakai both, sebuah keduanya nggak bisa. Kalau sebuah ya sebuah aja satu benda, ya nggak bisa dipakai orang. Bisa dipakai orang sih, a student contohnya. So both men and women nggak enak. Jadi keduanya nggak bisa, nggak enak. Karena ada kalimat setelah koma. Kalau who both men and women nggak enak juga, ya. Oke, bisa diterima? Alright, so nomor 14.
14 jawabannya juga salah. Coba ya. All of the cereals. Oke. Ini kok diawali dari of ya? Oke, coba. Terus ada koma. Jangan-jangan ini istilahnya cuma keterangan saja. Ada koma. Rice is the one. Rice adalah the one. Nah, the one yang apa nih? Dijelaskan. Kita cari jawaban yang make sense dulu ya. The one. The one ini lebih tepatnya diikutin apa ya? Kalau misalnya diikuti it tepat nggak? Nggak tepat. Jadi A nggak mungkin. Kalau misalnya diikuti Bravo, that providing. Kalau misalnya that diartikan itu, bisa jadi nggak tepat. Tapi kalau that Anda artikan bahwa, ya, kalau that Anda artikan bahwa, ada kemungkinan artinya tepat. Ada kemungkinan tepat, tapi kalau misalnya kalau misalnya diartikan bahwa, berarti harus diikuti kalimat lengkap, sempurna, sesuai tenses. Ya, kalau that ada kata providing, secara tenses nggak tepat karena sebelum kata providing itu harusnya ada to be, ya, harusnya ada to be. Yang mana artinya sedang, ya. Oke. Nah, kita cek lagi yang C. Kalau misalnya C di situ provides, the one provides, berarti artinya adalah sesuatu menyediakan. Ada kemungkinan benar, ya. Terus kita coba lihat yang D. D itu that kita artikan itu, kalau diartikan itu nggak tepat. Kalau diartikan bahwa bisa jadi tepat. Nah, go back lagi bahwa that itu harus diikuti kalimat lengkap kalau dia sebagai eh, penjelas, ya. That diartikan bahwa, atau bisa sorry, bukan diartikan bahwa. Ini benar, that bisa diartikan juga yang, maksudnya. Ya, saya mau ngomong yang. Sama diikuti kalimat lengkap juga. Ya, diikuti kalimat lengkap. Nanti kalau yang itu untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan noun sebelum that. Ya, that provides. That diikuti oleh provide secara struktur benar. Ya, so jawabannya adalah delta. Bisa diterima? Hold on. That diikuti verb 1. Berarti ini simple present. Ya. Nanti kalau diikuti verb 2 jadi simple past gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Next nomor 15. Nomor 15 itu ini mungkin baru buat Anda. Kalau ada had better, ya, had better itu langsung diikuti verb murni, ya, sama dengan would rather, ikuti oleh verb murni.
Oke. So, jawabannya C. yes, very good. Get Ini disebut kalimat apa, Miss? ini masuk kalimat preference. Masuk kalimat preference. Jadi had better itu satu rangkaian. Preference itu kesukaan. Jadi lebih cenderung suka. Tapi ini would rather-nya itu preference. Kalau had better itu had better ini artinya lebih baik. Lebih baik itu ya bisa masuk preference, bisa masuk kayak memberikan advice. Lebih baik. Contohnya, kalau ini artinya lebih suka. I would rather. Saya lebih suka. Jadi contohnya ya, lebih baik. I had better study. They had, semua subjek pakai had better. They had better eat. Gitu. Sama, I would rather go. Misalnya. I would rather stop. I would rather stop. Bisa diterima? Yes, Miss. Oke. Dilanjutin nomor 16 sampai 20. Saya kasih clue. Ya, sekarang Anda yang mencoba menganalisa karena ini sudah pernah saya jelaskan. Oke, nomor 16. 16 itu subjeknya mana coba? Subjeknya? The duty of the secretary. Very good. Kata kerjanya apa? Bentuk kata kerjanya apa? Topi. No. Kata kerjanya apa? Yang paling Mailing. utama. Yang paling utama, yang paling kelihatan dulu. Anda ingat kan ada berapa macam kata kerja? Verb? Oke. Mana? Kata kerjanya mana? Di sini, di kalimat ini? Are to take. Sorry? Are to take. Oke. Tapi coba Anda perhatikan dulu. Kata kerja yang paling utama yang kelihatan yang mana? Di antara Calling tiga them. ini. Calling the member. Kalau Anda hanya bilang calling the member, berarti Anda tidak menganggap ini mailing sama to take. Ya, karena setelah calling the member, sebelum calling the member ini ada N. Nah, N ini nggak bisa Anda serta-mertakan dia sebagai bagian dari the duties of secretary, nggak bisa. Ya, 3 kata kerja. Yang pertama adalah verb to be. Yang kedua adalah kata kerja asli. Yang ketiga, kata kerja bantu. Kalau misalnya di kalimat tersebut ada to be, kemudian ada kata kerja yang jadi patokan ya adalah kata kerja to be-nya dulu. Maka di kalimat ini kata kerjanya adalah kata kerja to be, are. Nah, selanjutnya kok ada kata to take, ada mailing, ada calling, ya, ada meeting juga. Anda tentukan ini ada kalimat ada kata to take, are to take. Terus ada kata mailing, ya ditandai dengan koma. Ada kata and, calling. Berarti ini adalah sesuatu yang harusnya sama posisinya, sejajar. Ya, kalau posisinya sejajar, Anda perhatikan lagi, apakah kata kerja mailing, calling, dan sebelum kata mailing itu ada to take, itu sudah sejajar posisinya.
gitu. Jadi yang belum sejajar adalah kata to take. Harusnya apa? Harusnya, ayo, Take, harusnya apa? taking. Yes, very good. Taking ya. Ini harusnya gampang. Nomor 20, kita ke nomor 20 dulu. Nomor 20. Coba Dokter Zadid dicek. Kira-kira jawabannya yang tepat mana? Yang salah. Tahu nggak? Dokter Bubi kenapa jawabannya benar? Mhm. Nomor 20. Oke. Yang di awal-awal ini ya, sampai crops, ini nggak ada pilihan ganda. Yang jadi pilihan ganda adalah but Tuhan living primarily. Oke. Di sini ada kata but. But itu artinya tetapi. Masa disalahin? Kalau misalnya mau disalahin diganti apa? Tuhan berarti. Iya, Tuhannya yang disalahkan. Harusnya apa? Hunting. Sama dengan ini. Tidak Terus, standar. iya. Terus mana nih yang dijadikan acuan untuk kesetaraan? Planting. Planting crops, but di sini ada did not. Did not. Ada not. Not itu pasangannya but. Oh, but-nya ini udah benar, jadi jangan diganti. Ada planting, terus but. Hunt ini kayaknya kata kerja. Living ini kata kerja. Berarti planting ini juga kata kerja. Harusnya setara. Begitu ya. Bisa diterima? Jawabannya bravo. Bahasa mudanya kesetaraan. Bahasa grammarnya paralelism. Oke. Nomor 16 tadi sudah ya. Jawabannya bravo. Oke. Nomor 17. Ayo, 17 ini sudah kita pelajari baru 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya. Ayo, ini kalimat apa nih tandanya? Udah ketahuan nih. Ada kata if. Kemudian ada Oh, will be-nya berarti, Miss. very good ya. Dokter Bibin paham? Ada if, ada will. Oke. Terus Anda perhatikan kalimat sebelum kalimat setelah if. Ini will menjadi pilihan, menjadi pertanyaan. Di sini kalimat setelah if ada were. Were. Berarti ini kalimatnya lampau. Kalau lampau berarti will-nya Would. benar. Iya, harusnya would. Oke ya. Would. Kalau yang if ini sering muncul. Oke. Kalimat pengandaian. Nomor 18. 18 ini seingat saya pernah kasih materinya. Kata perbedaan kata race dan rise. Saya kasih kirim lagi di ini. Nah, jadi perbedaan kata race dan rise. Kalau race artinya apa? Race artinya apa? Kalau raise itu artinya meningkatkan. Ya. Raise meningkatkan.
Kalau rise meningkat. Ini, perhatikan. Kalau raise berarti seseorang meningkatkan sesuatu. Oke ya. Orang. Tapi kalau rise sesuatu meningkat, itu bedanya ya. Nomor 19. 19 ini Dokter Zadid, kenapa jawabannya itu? Kenapa jawabannya A? Strength harusnya. Harusnya apa? Verb 3. Verb 3. Drink, drank, Drunk. 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 Drink, drank, drunk. Cara membacanya. Oke. Silakan dikerjakan nomor sampai di sini bisa dipahami ya. Nomor 21 saya cek dulu. Nomor 21 ini nomor 21 Anda perhatikan pilihan gandanya, Anda cek apakah sudah tepat atau belum ya. Kalau tahu insya Allah benar. Ya, terus nomor 22 ini salah wajar. Nomor 23, tapi kalau Anda bisa dapat kalau bisa menggunakan feeling kok kayaknya gimana ya, harus cari mana yang harus disalahkan, insya Allah bisa. Nomor 23 harusnya bisa, Anda tinggal perhatikan maknanya dari beberapa pilihan ganda itu. Nomor 24 ini pakai feeling ya di salah satu pilihan ganda. Nomor 25 harusnya bisa. Harusnya bisa. Ini nomor 25 ini kayak mengecohkan karena khawatirnya Anda mengacu ke materi yang sudah saya jelaskan, tapi jawabannya ini sudah pernah saya jelaskan materi sebelumnya, ya. Dicoba. Gitu. Oke, nomor 21. Kita cek ya. A ini kira-kira kalau jawabannya A ini benar atau salah? Capable of. Capable itu artinya apa sih? Capable, mampu. Ya, mampu. Oke, kalau mampu di sini ada the, capable of. Kata sebelum of Anda tahu harus bentuk apa kata sebelum of? Kata sifat atau kata benda atau kata kerja? Kalau mampu berarti mampu posisinya bisa sebagai, ini kata bahasa Indonesia ya. Mampu posisinya dia bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata sifat. Nah, apakah ada the itu menunjukkan benda ya. Setelah kata the itu harusnya ada kata yang menunjukkan benda, sedangkan the capable, oke ya. Next, a limited nuclear. Limited posisinya bisa sebagai kata kerja bentuk ketiga, posisinya juga bisa sebagai kata sifat. Karena kata sifat, oh sorry saya belum record. Oh, sudah record ternyata. Kata kerja posisinya bisa sebagai kata kerja dan kata kerja bentuk ketiga posisinya bisa sebagai kata sifat. So, a limited nuclear menurut Anda sudah tepat atau tidak? Nuklir, sebuah nuklir yang dibatasi. Iya, enggak Oke, cocok. benar ya. Nuclear war, perang nuklir yang dibatasi ya. In which itu yang mana? Oke, buildings would be preserved.
bangunan-bangunan akan di atau akan di situ artinya Di. akan di. Oke, tinggal Anda tentukan sudah tepat atau belum. The neutron bombs provide menyediakan, the capable sebenarnya sudah kelihatan. Yang salah adalah alpha. Jadi harusnya capability. Oke, you must remember bahwa kata setelah of itu harus ada kata benda. Kalau misalnya capable diikuti oleh kata benda, itu baru benar. The capable possibility, the capable portion. Saya izin sebentar. Oke, pokoknya Anda pernah tahu kata ini nggak? Hang on. Able. Anda pernah tahu able? Ada kata able, terus ada kata yang waktu itu readable. Ya. Apapun yang berakhir dengan BLE itu menunjukkan kata sifat intinya. Ya. Tapi kalau untuk readable ini terbentuk dari kombinasi kata kerja. Bisa dibaca. Jadi kalau kata sifat itu artinya paling tidak itu harus ada kata benda setelah kata sifat itu. Ya. So, jawabannya yang benar itu capability. Capability. Seperti ini. I got disconnected. So jawabannya Yes, Miss. alright, capability. Ya. Capability itu kata sifat. Kata benda. Saya kasih penjelasan. Noun of. Noun juga. Jadi intinya noun di sini bisa noun phrase. Ya. Noun phrase. Setelah of juga bisa noun atau noun phrase. Sebentar, saya kasih penjelasan agak lebih detail. The, kata the, a, an, itu cenderung diikuti kata benda. Oke. Nah, kata bendanya nanti bisa seperti ini. Bisa langsung diikuti kata benda atau sebelum kata benda itu ada adjektif. Boleh seperti ini. Ya. Oke, bisa diterima. Nah, the bentuk, jadi bentuk noun phrase. Oke. Ini bentuk noun phrase. The. Oke ya, bisa diterima ya. Next. Nomor 22. Nomor 22 ini the sun, oke. The differential attractions. Jamak atau tunggal ini kalau ada attractions? Sama. Jamak. Oke, kalau jamak tinggal Anda perhatikan kata kerjanya. Apakah sudah benar jamak? Have? Benar ya? Oke. Kita lihat pilihan Bravo, affect in. Ini kayaknya sih benar ya. Coba kita lihat yang C. The rising.
kemudian and falling. Ini ada falling nggak jadi pilihan ganda, tidak menjadi pilihan, tapi bentuknya ing. Berarti kata sebelum and bentuknya ing berarti sudah benar. C jangan disalahkan, A juga jangan disalahkan. Tinggal opsi delta. Ya, B masih bisa jadi dibenarkan tapi masih belum valid. Delta, the falling sorry, ini ada the rising, berarti ini juga the falling of. Ini sebenarnya udah benar secara valid. Nah, B sama delta mungkin ya. B sama delta ini yang mana ya? Kalau B ini ada the falling, kalau of-nya dibuang, langsung the test juga salah, jadi nggak bisa. Oke? Yang disalahkan harusnya bravo. Nggak tahu membenarkannya nggak apa-apa. Cuma effect ini harusnya effect on. Seperti itu. Oke. Effect on. Nomor 23. 23 jawabannya Dr. Zadid benar. Kenapa Dr. Zadid? Harusnya kolot. Iya, Dokter Bubi hati-hati secara arti. Kok diawali dengan with ya? With special enzymes, kalau sudah diawali kalau kalimat itu tidak diawali oleh kata benda dan tidak menjadi pilihan, so don't worry. Tinggal perhatikan kalimat berikutnya. With special enzymes that are called. R-nya tidak menjadi pilihan. Tinggal call-nya ini. Ini Anda artikan me atau di. Kalau artinya me berarti harus ing. Kalau artikan di berarti harus called. Ya. Nomor berikutnya 24. Kenapa jawabannya benar? 24 jawabannya Dr. Zadid benar. Kenapa Dr. Zadid? Feeling. Feeling ya, kan feeling. Coba Anda perhatikan. Before TV, the common man, tunggal. Ya, ini ada seldom and never. Oke, ini kata keterangan. Coba perhatikan bravo. Bravo ini sudah benar nggak? Bravo itu head. Head itu mempunyai. Karena kenapa diartikan mempunyai? Karena setelah kata head ada kata benda. The opportunity. Memiliki kesempatan. Oke. Kemudian di sini ada to see and hear. Sudah setara. See dan hear. Udah setara ya. Kemudian his leaders express their views. Menyampaikan pandangan-pandangannya. Pandangan-pandangan mereka. Oke, merekanya express to see and hear his leaders express their views. Their ini arahnya kemana? Arahnya ke leaders. Ya. Nah, yang dijadikan feeling adalah ini. Kok ada seldom, never? Nggak ada. Seldom itu jarang, never itu tidak pernah. Jadi, seldomnya dihapus. Ya. Never had. Oke, atau kalau mau diadakan partnernya never, yang lebih tepat adalah almost never. Oke. Oke, nomor 25. 25 Dr. Zadid benar. 25 ini ada if. Oke, ada if. Oke, receive ini nggak menjadi bagian dari pilihan ganda. Oke, berarti receive-nya udah oke. Tinggal Anda lihat will atau would. Ini sudah benar ya. Karena receive-nya simple presence, maka will-nya juga sudah benar. Present. Tinggal aspek berikutnya. Enough rain. Oke, rain ini artinya hujan. Menerima cukup hujan. Kita pernah bahas kata enough. Ya, kita pernah bahas kata enough. Enough, maaf ya, hurufnya besar, udah terlanjur. Enough itu diikuti oleh kata benda. Tapi kalau adjective, baru
enough-nya di belakang. Ya. Terus will grow udah benar. Opsinya tinggal opsinya 2 yang disalahkan. Bravo atau delta. Karena Bravo kalau Anda udah paham posisinya, berarti yang disalahkan itu delta. Gitu. Kok ini artinya udah bener loh, seperti tapi kok delta yang menjadi poin yang harus disalahkan satu-satunya. Jadi cara berpikirnya, cara menentukan salah benernya itu coba cari yang kebenarannya itu valid. Kalau kebenarannya valid, jadi jangan diotak-atik lagi. Jangan dijadikan pilihan yang kemungkinan salah. Oke. D harusnya bagaimana, Dr. Zadid? Harusnya diganti like mungkin. Very good. Harusnya diganti like, ya. Seperti, meskipun kata S itu sudah benar, tapi yang lebih tepat adalah like. Oke? Bisa diterima? Oke ya. Apa nanti di-review, dipelajari ulang, kita lanjut next session di nomor 26 ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kira-kira ada pertanyaan kah? Cukup, Miss. Oke. Belum ada, Miss. Oke. Jadi sembari kalau Anda punya kesempatan mereview, kalau mau nanya silakan langsung tanya aja nggak apa-apa ya. Nanti saya coba jelaskan di WA. Oke, let's pray together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Thanks for joining and I wish you have a blessed day today and have a nice weekend too. The last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.